Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Sabila dan juga teman saya ada Ahmad Farohi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami terkait perkembangan dan peran Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Selanjutnya yang pertama adalah pokok pembahasan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah konsep IoT, yang kedua implementasi IoT di dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga merupakan privasi serta keamanan dalam penerapan IoT ini. Serta yang keempat adalah manfaat serta etika penggunaan IoT. Yang pertama kita masuk ke konsep Internet of Things. Dasar konsep atau prinsip kerja perangkat Internet of Things ialah benda dari dunia fisik atau nyata diberikan identitas unik yang dapat dikenali oleh sistem komputer dan juga dapat direpresentasikan dalam bentuk data pada sebuah sistem komputer. Nah, pada dalam perkembangannya, sebuah benda sekarang dapat diberi identitas berupa IP address dan dapat menggunakan jaringan internet untuk bisa saling bertukar informasi antar benda lain yang memiliki identitas IP address. Sesuatu yang virtual dan fisik dalam Internet of Things memiliki identitasnya sendiri dan menggunakan antarmuka pintar atau smart interface dan digabungkan sebagai jaringan informasi. Pada saat ini, sejumlah teknologi terlibat dalam Internet of Things, seperti jaringan sensor nirkabel, wireless sensor networks, barcode, AI, RFID, NFC, cloud computing, dan juga sebagainya. Selanjutnya, implementasi Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semakin berkembangnya infrastruktur dari internet, maka kita menuju babak berikutnya, yaitu bukan hanya smartphone saja atau komputer saja yang dapat terkoneksi dengan internet, tetapi juga berbagai macam benda nyata akan terkoneksi dengan internet. Berbagai macam implementasi IoT ada dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin beberapa telah kita lakukan, hanya saja kita tidak terpikir bahwa itu adalah bagian dari Internet of Things. Beberapa manfaat IoT ini sudah mulai dirasakan di beberapa bidang seperti sektor pembangunan, energi, sektor industri, transportasi, perdagangan, rumah tangga, kesehatan, dan juga apalagi pada sektor keamanan. Nah, selanjutnya privasi dan keamanan penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Farohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farohi akan melanjutkan materi tentang penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk poin yang ketiga, itu tentang privasi dan keamanan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana pertama itu konsep keamanan IoT. Pertama ada identifikasi dan autentikasi. Kedua, keamanan jaringan. Keempat, keamanan fisik dan pengujian keamanan. Ketiga, pemantauan keamanan. Nah, tantangan privasi pada IoT yang perlu diperhatikan itu saat pertama ada pengumpulan data yang luas, karena IoT ini menghasilkan ataupun mencakup jumlah data yang berukuran besar dari berbagai sumber. Nah, pada setiap perangkat IoT ini juga mengumpulkan data tentang aktivitas seperti pengguna, preferensi, lokasi, dan lainnya. Tantangan privasi ini akan terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data ini penting untuk dipahami serta bisa diterrealisasi. Yang kedua itu ada keamanan data. Karena pada perangkat IoT ini terhubung pada internet, maka rentan terhadap serangan seperti cyber. Jika perangkat tidak dipenuhi atau ada protokol untuk menanganinya, maka data-data pribadi itu bisa digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Nah, untuk mencegahnya itu ada metode keamanan. Yang pertama, enkripsi data. Biasanya itu enkripsinya itu seperti SSL ataupun TLS, yang dimana dapat mencegah
penyusupan data saat data dikirim dan diterima antara perangkat IoT maupun jaringan. Nah, yang kedua ada otorisasi dan autentifikasi. Menggunakan mekanisme otorisasi dan autentifikasi untuk memastikan bahwa hanya perangkat sah dan pengguna yang memiliki hak akses dapat berinteraksi dengan sistem IoT tersebut. Yang keempat itu manfaat IoT, yang dimana sistem IoT ini sekarang hampir semua aspek itu sudah bisa dikatakan penggunaan sistem IoT. Karena dengan adanya IoT ini, segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan itu bisa lebih efisien, yang dimana misal pada dunia kedokteran, itu sekarang banyak alat-alat pendeteksi yang dipasangkan kepada pasien sehingga terkait kondisi pasien itu bisa terupdate secara real time dan bisa dipantau oleh petugas ataupun dokter yang menjaga. Ketika dibutuhkan tindakan segera ataupun mendadak, maka tidak harus lagi secara manual menunggu ataupun prosedur yang membuat lebih lama, seperti itulah. Selanjutnya itu ada etika penggunaan Internet of Things. Nah, ketika kita dalam menggunakan suatu sistem seperti misalnya yang tergolong IoT, maka itu yang pertama ada privasi dan keamanan data. Ketika kita menginputkan ataupun mengisi terkait data pribadi ataupun yang bersifat privat seperti nomor banking ataupun tanggal lahir, NIK, itu kita harus benar-benar melihat lagi terkait form pengisian tersebut itu aman atau tidak. Yang kedua ada pengumpulan dan penggunaan data. Nah, di saat kita menggunakan sistem IoT, ketika kita mengumpulkan data ataupun menggunakan data, kita harus benar-benar melihat ataupun meninjau lagi itu datanya benar atau tidak, data itu valid atau tidak. Bisa jadi saja mungkin data itu data palsu, yang dimana ketika kita menggunakan data tersebut, maka kita bisa menjerumuskan ataupun membuat kesalahan ketika seseorang menggunakan hasil riset kita. Ini berhubungan ke yang nomor 3 itu tanggung jawab dan keamanan. Nah, terkait yang nomor 3 ini, ketika kita misal menggunakan data salah, menggunakan data yang tidak valid ataupun data palsu yang sudah kita publish ke orang banyak, maka kita bisa dikenakan sanksi ataupun pidana hukum terkait mungkin penyebaran berita hoax ataupun lain sebagainya. Oke, itu cukup terkait materi kami. Kami mohon maaf terkait kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.